Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa ya? Saya dengan Mbak Eva. Oh, Mbak Eva yang sempat kita janjian yang di WhatsApp itu ya? Haan. Gitu. Jadi kita Mbak mau kesini tuh tujuannya apa nih? Ada yang mau diceritakan atau bagaimana? Iya, saya tuh ada sedikit hal yang mau saya ceritain. Gitu. Tapi sebelumnya Mbak udah pernah melakukan sebuah konseling? Pernah. Pernah. Jadi Mbak tahu ya kalau di konseling itu ada asas kerahasiaan. Nah, di sini dimana apa yang Mbak ceritakan, yang Mbak curahkan itu menjadi sebuah rahasia, dan saya sebagai konselor itu wajib menjaga kerahasiaan itu karena ini bagian dari privasinya Mbak Eva Iya. gitu. Jadi ya udah, saya langsung cerita aja ya Mas. Iya, silakan boleh. Jadi tuh saya ini kan lagi jalan semester akhir ya Mas. Hmm. Nah, saya tuh lagi sedikit ada kendala dan saya stres banget. Gimana tuh yang seharusnya saya ngambil skripsi saya akhirnya tertunda karena ada hal, yaitu ada mata kuliah yang saya belum lulus dengan mata kuliah itu. Akhirnya saya tidak bisa mengambil skripsi di semester ini, dan yang membuat saya bingung stres itu tekanan dari keluarga juga, dimana mereka udah nanyain kapan lulusnya gitu kan. Jadi saya tuh bingung gimana buat ngejelasin ke mereka, sedangkan mereka tahu kalau sekarang tuh saya udah semester akhir gitu. Nah, saya tuh sebenarnya ingin banget namanya lulus tepat waktu, dengan beberapa problem jadinya saya jadi nggak tepat waktu begini. Hmm. Jadi yang menjadi masalah itu Mbak belum bisa lulus tahun ini karena ada mata kuliah yang mengulang Ya, ya. Itu mata kuliah itu mengulang sebabnya apa? nilainya nggak standar Oh, gitu nggak mas, standar jadi ya. emang harus diulang. Berarti ada sebuah masalah di mata kuliah itu, entah itu terkait masalah yang berasal dari Mbak itu sendiri atau memang dosennya. Gini Mbak, yang namanya kelulusan dari yang namanya di perkuliahan itu, setiap mahasiswa itu kan pasti yang namanya dia bakalan lulus gitu, akan lulus. Kelulusan seseorang itu bagian dari rezeki. Kalau mungkin kita tahun ini belum bisa lulus, mungkin memang bukan waktu rezeki kita di tahun ini, bisa jadi di tahun depan. Nah, anggaplah mungkin kita kecewa karena kita belum bisa lulus, atau terlalu banyak dorongan-dorongan yang menjadi beban, entah itu dari keluarga atau orang-orang terdekat Mbak gitu kan. Kita ambil sisi positifnya aja, mungkin uh, Mbak belum bisa lulus tahun ini karena ada hal lain yang mungkin Tuhan mau berikan ke Mbak, entah itu perkenalan dengan orang-orang baru atau ingin membuat kehidupan Mbak lebih baik gitu, karena sebelum-sebelumnya mungkin Mbak punya beban-beban yang uh, Mbak rasain sendiri, dan itu akhirnya membuat sebuah masalah gitu, kendala di mata kuliah yang Mbak jalani gitu. Jadi tadi Mbak bertanya bagaimana Mbak harus memiliki keberanian untuk menjelaskan itu. Nah, Mbak harus, saran saya, Mbak itu harus bisa memberikan sebuah pemahaman secara baik gitu, dan sejujur-jujurnya gitu. Karena sebenarnya orang tua kita atau orang-orang terdekat kita pun akan mengerti gitu kalau kita menjelaskan. Yang membuat mereka bertanya-tanya itu kan karena kenapa Mbak kok belum lulus, kenapa kok Mbak harusnya lulus tahun ini tapi kenapa harusnya tahun depan gitu. Nah itu kan, jadi Mbak di sini hanya perlu menjelaskan dengan sejujur-jujurnya sebabnya apa, terus kendalanya apa gitu. Entah itu ada masalah di lingkungan sosial Mbak di kampus atau dari diri sendiri, Mbak sendiri gitu. Itu menurut saya itu aja sih gitu. Jadi dorongan-dorongan yang seperti itu tuh Mbak harus benar-benar kayak ya udahlah, kita apa adanya aja, memang itu sebuah kesalahan masa lalu gitu kan. Sekarang kita ya memperbaiki diri sendiri kita gitu. Gitu, jadi ya udahlah, maksudnya saya ya udah saya serahin aja, emang ini udah jalannya dan ini udah resiko saya gitu kan, karena mungkin kemarin saya terlalu
lalai atau gimana, jadi mulai saya bisa anggap kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi Mbak udah ada tekad untuk menjelaskan ini ke orang terdekat Mbak? Ya emang saya harus kita apa adanya, dan saya harus jujur. Mungkin karena ini juga kan mereka perhatian juga ya ke saya, Iya. dan saya juga harus bijak juga sih nerimanya. Jadi saya agak sedikit tenang, jadi nggak terlalu terbeban dengan pikiran yang membuat saya ketakutan gitu, karena ya itu hal yang membuat saya ketakutan tuh kayak saya nggak ada jalan gitu, kayak aduh gimana ya, bingung gitu kan. Berarti kan saya harus ada pertolongan untuk berpendapat, minta masukan gitu ya. Iya, sekarang yang Mbak harus lakukan itu Mbak harus tenang, harus melepaskan semuanya, percaya bahwa yang namanya kehidupan itu dari mulai kesedihan sampai kebahagiaan itu sudah ada porsinya masing-masing dan akan datang kepada manusia, kepada setiap pribadi manusia gitu. Nah, itu adalah sebuah janji yang menjadi ketetapan Tuhan gitu Mbak. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan atau cukup? Cukup sampai sini dulu aja deh Mas. Sebenarnya makasih banyak ya Mas, saya udah agak sedikit lega, dan insya Allah saya akan terapin masukan informasi. Amin, amin. Sama-sama Mbak. Terima kasih ya Mas untuk waktunya. Ya, sama-sama Mbak. Mau langsung pamit pulang atau bagaimana? Iya. Langsung pamit. Terima kasih Mas. Ya. Sudah berapa menit?